Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu, Indonesia. Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung semua negara. Insinyur Soekarno menyatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." A. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti berikut. 1. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman, Wiryo Sanjoyo, dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, Budi berarti bijaksana, dan Bakti berarti kasih sayang. 2. Jong Sumatera Ninbon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatera Ninbon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumatera Ninbon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatera Ninbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahadir Johan. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Cilebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919, berdiri Jong Minahasa dan Jong Cilebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekarukun 1919, Jong Betawi 1927, dan Jong Bataksbon 1925.
Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingenbon, Waterloo Plain, dulu Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI, Sugondo Jojo Puspito, berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928 di Gedung Osjapa Bioskop, membahas masalah pendidikan. Pada rapat penutup di Gedung Indonesia's Club Gibu di Jalan Keramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. 2. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. B. Memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tahun 1927, digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. Apabila kita bandingkan tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno pada tahun 1901, Soekarno pada waktu itu lebih kurang berusia 26 tahun. Usia 26 tahun merupakan usia yang masih muda dan memiliki semangat muda, yang itu semangat untuk mengubah bangsa ini lebih baik. Dinginnya penjara, kejamnya sipir penjara tidak mengubah asa para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan gerakan perjuangan para pemuda makin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. W.G. Rudolf Supratman. W.G. Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. W.G. Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesia's Club, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biola. Hingga saat ini, lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. 2. Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil lahir di Medan 26 Juli 1922. 3. Walter Monginsidi. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. 4. I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung 30 Januari 1917.
I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang, I Gusti Ngurah Palung. Tertarik dengan dunia militer sejak kecil, Ngurah Rai bergantung dengan His Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksud dari 10 bukanlah cuma 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa, baik buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemudanya. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. A. Potensi. B. Tanggung jawab. C. Hak. D. Karakter. E. Aktualisasi diri. F. Cita-cita. Simbol-simbol negara yaitu 1. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. 2. Bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang dikerarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. 3. Lambang Negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh sayap, ekor dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. 4. Lagu Kebangsaan. Lagu Kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Berikut isi lagunya.